Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat ya. Di sini kita pertemuan dengan KPM Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling. Itu pada lingkaran. Kita lanjut, ini adalah materi lanjutan dari kemarin ya. Sekarang kita akan mencoba membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling lingkaran ini. Di sini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini dalam kegiatan KPM online. Yang pertama adalah dapat mendeskripsikan sudut pusat dan sudut keliling. Yang kedua, dapat menentukan besar sudut pusat dan sudut keliling. Di sini ya, ini ada tentang sudut pusat dan sudut keliling. Mana itu sudut pusat, mana itu sudut keliling. Oke, lanjutnya. Oke, di sini kita akan membahas tentang apa itu sudut pusat, apa itu sudut keliling, ya. Kita lihat di sini, ya. Sudut pusat yaitu sudut sudut-sudut yang titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran. Mana itu pusat lingkaran? Nah, kemarin di bagian-bagian dalam lingkaran ya, yang namanya sudut pusat itu adalah di sini. Ini adalah sudut pusatnya. Di tengah-tengah itu adalah namanya sudut pusat. Nah, makanya sudut AOB itu sama dengan sudut pusatnya AOB. Ini AOB. Jadi gini, dalam penulisan sudut ya, penulisan sudut itu ya gini. Penulisan sudut itu gini, AOB yang sudutnya itu harus terletak di tengah, atau BOA itu sama. Sudut AOB sama BOA itu sama. Berarti sudutnya ada di tengah-tengah sininya. Ya, itu adalah sudut pusat. Apa itu sudut keliling? Sudut keliling yaitu sudut-sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Keliling itu mana? Berarti nanti letaknya di tepinya ini. Sudutnya ada di tepi ya, kayak ini di tepi. Kalau ini tadi kan letaknya di tengah-tengah. Kalau ini di kelilingnya, maka ini namanya sudut keliling. Penulisan sudutnya adalah sudut FDE. Sudutnya berarti di tengah-tengah, atau EDF gini ya. FDE atau EDF itu namanya sudut keliling. Coba kita perhatikan di sini. Ini ada contoh. Oke. Di sini ada dua gambar ya. Di sini, nah, kita tentukan mana itu sudut pusatnya, mana itu sudut kelilingnya. Berarti ini sudut pusatnya mana? Jadi sudut pusatnya berarti mana sudut pusat? Sudut pusatnya ini berarti ya AOB. Berarti sudut pusatnya adalah sudut AOB, atau bisa ditulis adalah BOA ya, sama. Atau sama dengan sudut BOA itu sama, yang penting tengah-tengah ini ada sudutnya. Sedangkan sudut kelilingnya adalah sudut apa? ACB. ACB, atau bisa ditulis sudut BCA. BCA itu adalah sudut pusat dan sudut kelilingnya. Ini adalah sudut pusatnya, ini sudut kelilingnya. Oke, yang kedua kita coba mana sudut pusatnya. Sudut pusatnya sama, meskipun lurus, karena ini melalui titik tengah. Nah, ini titik pusat, makanya ini namanya juga sudut pusat. Berarti sudut pusatnya mana? Sudut pusatnya yaitu sudut COB, atau bisa ditulis sudut BOC. Itu BOC. Sedangkan selanjutnya sudut kelilingnya yaitu sudut apa? CAB. Intinya ini harus di tengah-tengah ya. Sudut CAB, atau bisa ditulis sudut BAC gitu. Itu adalah untuk penulisan sudutnya ya. Jangan sampai keliru. Yang menandakan sudut itu adalah yang huruf yang berada di tengah-tengah itu. Oke.
Ini tentang pengertian sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sekarang kita membahas tentang hubungan. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Bagaimana hubungannya? Hubungannya gini. Berdasarkan sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Busur yang sama itu artinya ini. Ini adalah busur yang sama. AOB menghadap sini, ACB juga menghadap sini, ya. Itu menghadap busur yang sama. Itu akan mempunyai sebuah hubungan. Bagaimana hubungannya? Hubungannya gini. Besar sudut pusat itu nilainya 2 kali besar sudut keliling. Besar sudut pusat nilainya adalah 2 kali sudut keliling. Sudut pusatnya berarti mana? Sudut pusatnya adalah sudut AOB. Itu nilainya adalah 2 kali sudut keliling. Sudut kelilingnya mana? Sudut ACB. Itu artinya tuh. Kalau sudut keliling itu setengahnya dari sudut pusat. Sudut keliling berarti sudut ACB itu sama dengan setengahnya dari sudut AOB. Itu setengahnya. Contohnya misalkan, kalau misalkan di sini, ya, di sininya ini adalah 20. Misalkan 20 derajat. Berarti sudut ACB-nya berapa? Berarti kan setengahnya. Keliling itu ada setengahnya. Berarti setengahnya 20 berarti nilainya 10. Kalau sini 30. Sini 30 berarti sudut pusatnya berapa? 60 kayak gitu. Oke, itu adalah hubungannya. Kita coba, ini ada contoh. Nah, ini ada suatu contoh, ya. Di sini apa ini? 60, ya. Ini ada 60. 60 itu berarti sudut pusat atau keliling? Iya, ini ada sudut pusat. Ini ada sudut pusatnya. Berarti kalau yang ditanyakan itulah sudut ABC, berarti besar sudut ABC itu berapa nilainya? Berarti setengah dari sudut AOC. Kan separuhnya. Kalau sudut keliling separuhnya dari sudut pusat. Berarti setengah dari 60. Berapa setengahnya 60? 30 derajat. Sangat mudah, ya. Seperti itu. Selanjutnya ini, pada gambar kedua ini. Wih, gambarnya agak ribet ya. Nggak apa-apa, tapi caranya mudah. Ini 80, ini adalah sudut, namanya sudut pusat. Kalau kita mencari sudut ini, X, misalnya nilai X berapa? Nilai X itu berarti kan ini. Intinya nilai X itu adalah menghadap busur yang sama. Busurnya kan sini. Ini pusat ya. Menghadap sama berarti nilainya pasti sama. Berarti nilai X-nya adalah keliling itu adalah sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusat. Berarti setengah dari pusatnya apa? DOC. DOC berarti setengahnya dari 80 sama dengan 40 derajat. Sudut Z-nya. Oke, Z-nya kita coba. Z-nya menghadap busur sama juga tuh. Nah, menghadap busur sama berarti caranya sama. Berarti setengah dari sudut DOC juga. Berarti kan setengah kali 80 sama dengan 40 derajat. Sudut Y-nya, meskipun letaknya berbeda, kalau itu sekeliling menghadap busur yang sama, pasti nilainya akan sama, ya. Ini 40 pasti Y-nya juga 40. Yang penting nanti nih menghadap busur yang sama ini. Oke? Itu adalah penjelasan dan contoh soalnya. Jangan lupa ditulis ya nanti. Ya, ini nanti yang harus kalian selesaikan. Ya. Ini mencari sudut ini. AOB. AOB-nya nanti berapa? Oke? Itu soal pertama. Soal yang keduanya ini. Nah, menentukan nilai X, nilai Y, sama nilai Z. Caranya seperti yang Pak Arif ajarkan tadi. Oke? Jangan lupa nanti soalnya, contoh soalnya nanti ditulis biar bisa mengerjakan untuk yang ini. Mungkin itu aja untuk kegiatan KBM kita hari ini. Saya akhiri dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.